Film ini diawali memperlihatkan profil sebuah sekolah bernama SMA Moyong. Sekolah Moyong beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai sekolah yang telah berhasil menentang intimidasi dan perundungan di lingkungan sekolah. Suasananya tenang, murid-murid tampak bahagia. Namun SMA ini juga memiliki sisi gelap, yaitu adanya geng yang diketuai anak muda yang baru datang dengan mobil mewah ini. Namanya Han Sogang, seorang anak pejabat tinggi kejaksaan di kota Seoul. Dia membentuk kerajaannya sendiri di sekolah ini. Dia mempunyai pengikut yang cukup besar. Kelompoknya melakukan intimidasi kepada siswa-siswa korbannya. Yang paling menderita bernama Go Jin Hyung. Kelompok Sogang merasa sangat berkuasa di sekolah ini. Bahkan penindasan itu dilakukan di depan siswa-siswa yang lain. Jin Hyung melewati hari-hari di sekolah dengan penindasan dan perundungan oleh kelompok Sogang. Dia mengalami neraka setiap hari di sekolah. Bahkan Sogang dengan bebasnya menggunakan fasilitas sekolah untuk merundung siswa-siswa yang lain. Dia menyebarkan ketakutan kepada seluruh siswa yang ada di sekolah Moyong. Di sekolah ini dialah yang berkuasa. Tak pernah ada yang berani menghentikan atau mengecam tindakan Sogang. Bahkan semua guru dan staf sekolah seakan menutup mata. Ada iblis di sekolah. Inilah The Brave Citizen. Dan ada guru magang baru yang bernama So Simin. Dia akan dikontrak selama 6 bulan. Saat pertama masuk, Simin seperti kebanyakan orang pada umumnya, yang selalu tebar pesona kepada senior, agar pekerjaannya lancar. Dia baik hati, manis, dan selalu mau menolong rekan-rekan sejawatnya di sekolah. Wanita ini adalah Lee Jae-gyong, seorang guru senior di sekolah ini. Dia sangat baik kepada Somin. Tapi kepala sekolah yang bernama Bae ini seorang mata keranjang. Dia sangat genit. Apalagi ke guru muda seperti Simin. Matanya jelalatan. Simin kesal dengan orang ini. Tapi dia cuma bisa menelan kemarahannya. Simin yang manis, gemoy, dan imut ini bukanlah gadis biasa. Dia sangat benci capsack bag yang suka menatap bagian tubuhnya. Inilah sahabat baiknya, seorang petugas patroli polisi, Lee Gonjong, yang menjadi sasaran curhatnya. Gadis manis ini sebenarnya tomboy dan galak, berbanding terbalik dengan kepribadiannya di sekolah. Untuk menjadi guru resmi, dia harus bisa menahan ini. 넌 할 수 있어, 소시민! Tiba-tiba ada 2 orang yang masuk ke toilet. Simin yang berada di sana tanpa sengaja mendengar percakapan Ibu Kyong dengan salah seorang guru. Guru ini meminta Bu Kyong untuk memberitahu Simin tentang meninggalnya guru magang sebelum Simin masuk. Simin langsung mencari berita meninggalnya guru magang tersebut. Tapi Jae Kyong meminta kepada guru ini jangan beritahu Simin. Dia takut gadis itu akan pingsan. Minta berhenti, mentalnya pasti nggak kuat. Jae Kyong mencoba menelpon Simin. Simin kaget, HP-nya berbunyi dan dia ketahuan. Mode manis Simin kembali. Dia berpura-pura sedang mendengar lagu di headsetnya. Bu Jae Kyong mengajak Simin untuk bicara secara rahasia. Jae Kyong menunjukkan sebuah video intimidasi kepada seorang nenek penjual kimbap. Nenek itu adalah nenek siswa yang bernama Jin Hyung. Siswa yang dibully tadi. Itu dilakukan oleh Sogang dan kelompoknya. Sogang adalah siswa bermasalah. Dia sudah sering pindah sekolah. Dia juga seorang atlet bela diri. Dia menindas murid-murid, bahkan guru pun tak berani kepadanya. Ayahnya adalah seorang jaksa di pengadilan kota Seoul. Bu Jae Kyong meminta Simin agar menutup mata dan telinga ketika Sogang membuat masalah kepada siswa yang lain. Tetap sabar saja sampai dia menjadi guru resmi di sekolah. Pokoknya diam dan jangan lakukan apa-apa. Tapi gadis manis ini ternyata adalah mantan atlet tarung bebas campuran MMA. Dia akan melampiaskan kemarahannya di sekolah tadi. Inilah sasana milik ayahnya. Sahabatnya Gonjong datang ke sana. Mereka bersahabat sejak kecil. Dan Gonjong juga atlet. Jika kemarahan Simin tak terkendali, Gonjong yang akan jadi partner tarungnya. Gadis ini jago berbagai macam bela diri. Taekwondo, judo, tenju, semuanya pernah dia taklukkan dan dia menangkan. Gonjong heran kenapa dia berhenti menjadi atlet, malah menjadi guru sekolah. Simin berkata dia melakukannya karena terpaksa. Simin sangat membenci ayahnya karena ayahnya tak mendukung bakatnya sebagai atlet. Ayahnya hanya peduli kehidupannya sendiri, membuat kehidupannya jadi berat. Bahkan ayahnya juga memiliki hutang yang tentu saja ikut ditanggung oleh Simin. Gadis ini melampiaskan curhatan sakit hatinya kepada Gonjong. Sasana ini juga disewakan untuk anak-anak kecil latihan. Ketika mau pulang, Simin melihat ada banyak topeng di atas lemari dan Simin mencoba memakainya. Dia sepertinya cocok dengan topeng ini. Ketika Simin berjalan mau pulang, dia melihat seorang nenek diusir pemilik toko. Nenek ini tak boleh berjualan di sini. Simin langsung ingat, ini adalah nenek yang videonya dirundung di depan sekolah. Simin segera membeli semua kimbap dagangannya. Ji Hyung melihat guru magang baru itu membeli dagangan neneknya.
Simin selalu berusaha tampil baik di sekolah. Dia akan menjadi guru manis dan perhatian. Dia adalah guru yang hebat. Semua murid-murid suka dengan gaya Simin mengajar di kelas. Targetnya adalah menjadi guru resmi di sekolah ini agar mendapatkan banyak uang. Saat berjalan di koridor sekolah, tanpa sengaja dia melihat Jin Hyung sedang dibully oleh kelompok Sogang. Dia mencoba mengintip dan melihat perundungan itu. Itu terlalu kejam. Dia teringat kata-kata Bu Jae-gyong, jangan ikut campur. Dia pun bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa dia menjadi seorang pengecut. Simin sekarang mengalami konflik batin, karena dia harus bersabar menjadi guru resmi tercapai. Tapi rasa keadilan di dalam dirinya terus bergejolak. Ketika melihat Jin Hyung diberlakukan sangat kasar oleh Sogang, Simin tak bisa menahannya. Tapi dia dihentikan oleh salah satu siswa yang sedang bersembunyi. Siswa ini bernama Han, memperingatkan Simin agar tak melawan Sogang. Dia memberitahu Simin tentang keluarga Sogang. Ayahnya adalah seorang jaksa dengan jabatan tinggi. Paman Sogang kepala biro kepolisian, sedangkan ibunya adalah seorang pengacara. Pihak sekolah pun tak berani mencegah dan menyentuh Sogang. Sogang mengancam Jin Hyung agar tak menghindar, karena dia akan melihat neneknya akan jadi sasaran mereka. Demi neneknya, Jin Hyung pun hanya bisa diam dan akan pasrah menerima tendangan Sogang. Sogang pun bersiap. Yang 가자! Dan Simin tak bisa menahannya. Dia pura-pura berjalan dan menghalangi Sogang, lalu pura-pura terjatuh dan kesakitan. Simin membuka plastik. Simin juga berpura-pura mencari Jin Hyung karena kelas sudah dimulai. Dia disuruh kembali ke kelas, memintanya jangan bermain. Ayo cepat pergi. Simin pun berpura-pura menyapa Sogang. Apa dia tak apa-apa? Berpura-pura lugu seakan-akan itu kebetulan. Lalu Simin pun pergi dari sana. Sogang sangat kesal aksinya dihentikan. Dia juga penasaran siapa guru tadi. Teman-temannya menjawab itu guru magang bernama So Simin, menggantikan guru Yong yang meninggal bundir gara-gara dirinya. Orang ini marah ke teman-temannya. Jika mereka berani berkata seperti itu lagi, dia akan menghajar mereka semua. Seorang pemuda sedang berlatih tinju. Inilah ayah Simin yang bernama So Yong Taek. Ternyata Han yang murid sekolah Monyung adalah anak dari teman Yong Taek. Pemuda ini ingin berlatih tinju karena ingin melawan para penindas di sekolah. Yong Taek sering menyombongkan dirinya. Dia telah banyak melatih atlet berbakat, banyak bintang arena yang lahir dari tangannya. Tapi itu dibantah oleh ayah Han yang petinju juga. Dulu saja dia kalah olehnya dalam 30 detik. Yong Taek pun buru-buru pergi mengambil ayam goreng. Dia akan mengantarnya. Jin Hyung menumpuk semua amarah di dadanya. Dia juga berlatih tinju di loteng apartemennya, menumpahkan semua emosinya. Simin sedang berjalan di koridor dan melihat Jin Hyung lewat. Simin menyuruh Jin Hyung masuk ke ruang BP. Pemuda ini pun curhat. Jin Hyung memberitahu Simin jika para guru memintanya untuk pindah sekolah. Para guru BK tak bisa mengusik Sogang. Jin Hyung mengungkapkan perasaan depresinya. Dia tak ingin pindah sekolah dan seharusnya bukan dia yang pindah karena dia adalah korban. Jin Hyung sangat berharap Sogang dihukum, tapi tak ada yang menolongnya. Jin Hyung meminta tolong kepada Simin. Dia ingin hidup. Di sasana tinju milik sekolah, Jin Hyung sering dijadikan samsa oleh Sogang dan teman-temannya. Dia tak pernah bisa melawan. Dia juga sudah lapor polisi. Petugas menolak. Bukti laporannya tak cukup. Dia tak bisa berhenti sekarang. Dia harus lulus demi neneknya. Simin tahu perasaan pemuda ini. Dan pembicaraan di ruang itu direkam kelompok Sogang. Simin bahkan meminta saran kepada Bu Jae-gyung. Tapi guru senior ini tak bisa memberinya saran. Dia mempertaruhkan pekerjaannya. Tapi rasa keadilan itu tak bisa dibohongi Simin. Dia teringat nasihat ayahnya di masa lalu. Sesakit apapun itu, dia harus bertarung dengan adil dan jujur. Keesokan harinya, Simin mendatangi Sogang dan gengnya yang sedang merokok di atap gedung sekolah. Dia mengajak Sogang untuk bicara berdua. Sogang justru melecehkan Simin, mengajak Simin kencan jika dia suka dengannya. Simin masih bisa bersabar dan menanyakan kenapa Sogang berbuat jahat kepada temannya. Jika ada masalah, dia bisa cerita padanya. Tapi itu membuat Sogang marah. Dia langsung ingin meninju Simin. Sogang menyemburkan asap rokoknya, meminta Simin agar enyah dari sana. Simin tahu pemuda ini tak bisa ditolong lagi. Tiba-tiba berita tentang aib sekolah Moyong bocor hingga Dewan Pendidikan. Hal tersebut membuat semua guru-guru panik karena berita itu membawa-bawa nama Sogang. 누구니까?
Tak butuh waktu lama, datanglah Ibu Sogang. Dia langsung melabrak semua guru yang ada di sekolah itu karena berani mencemarkan nama baik anaknya. Dia juga membawa pengacara, meminta orang ini membacakan tentang pasal pelanggaran nama baik. Pengacara ini bertanya siapa orangnya. Jika menyerahkan diri sekarang, mereka akan memaafkannya. Kemudian, Bu Jae-kyung dengan berani mendebat pengacara ini. Ternyata Jae-kyung sangat paham hukum. Dia juga membacakan pasalnya. Terpaksa pengacara ini membenarkan itu. Itu membuat Ibu Sogang marah, bahkan berani menampar pengacara ini. Dia juga memarahi Jae-kyung dan menuduhnya dialah yang menyebarkan. Bahkan kepala sekolah Baek juga dimaki-maki bahwa pelakunya sekarang juga. Kepala sekolah pun memohon kepada majelis guru. Siapa pelakunya? Simin tak tahan melihat itu. Dia mengakui jika dirinya yang telah menyebarkan berita itu. Walaupun itu bukan dia. Simin dicaci dan diperlakukan sangat kasar oleh wanita jahat ini. Ibu Sogang juga meminta kepala sekolah untuk memecat Simin. Sogang mengintip dengan bangga. Siapapun tak bisa menghalanginya berkuasa di sekolah ini. Dia mengancam Jin Hyong. Dia akan menjadi budaknya terus. Setelah itu, Sogang menemui kepala sekolah bersama ibunya. Dia menanyakan apa hukuman untuk Simin. Kepsek berkata dia akan memecatnya. Namun Sogang tak setuju. Sekolah tak bisa memecatnya karena dia ingin mempermainkan dan melecehkan guru ini. Malam harinya Simin sangat tertekan. Walaupun saat itu dia tak jadi dipecat. Dia mencoba curhat dengan Kwon Jong. Apakah petugas tak bisa menangkap Sogang? Kwon Jong membantah. Selama tak ada bukti langsung, kepolisian tak bisa membantu. Itu membuat Simin marah. Ada apa dengan dunia ini? Apa benar dia polisi? Dia diantar Kwon Jong sampai ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Lalu dia keluar untuk bersantai dan makan mie di minimarket. Tiba-tiba Sogang dan gengnya masuk ke dalam. Juga ada Jin Hyong. Sogang lagi-lagi merundung Simin. Sogang menunjukkan ancamannya. Ada foto Simin dengan Jin Hyong yang diambil diam-diam dari sudut tertentu, terlihat seperti mereka sedang berciuman. Dia juga melecehkan Simin dengan menariknya hingga duduk di pangkuannya, menyuruhnya patuh padanya. Teman-teman Sogang merekamnya. Itu akan dijadikan senjata. Bahkan Sogang mengancam agar Simin menurut. Dia akan segera menjadi guru resmi. Simin sangat-sangat geram. Tapi lagi-lagi dia terpaksa menahannya. Dengan perasaan kesal, Simin pun pulang. Tanpa sengaja, dia bertabrakan dengan seorang pria. Orang tersebut tak terima, lalu memukul dan mencaci maki Simin. Orang ini memintanya meminta maaf, lalu melecehkannya. Itu membangkitkan emosi terpendam yang selama ini disimpannya tentang ketidakadilan dan akan banyak korban-korban seperti Jin Hyong. Dia harus mendobrak aturan ini dengan caranya sendiri. Singa yang tertidur telah terbangun. Matanya bersinar. Simin mengambil kuda-kuda. Kakinya naik. Dia menghajar orang ini. Inilah Simin yang asli, si atlet bela diri. Sementara itu, Sogang dan kelompoknya sedang bermain basket di taman. Di sisi yang lain, ada remaja-remaja sekolah lain yang bermain basket juga. Tak sengaja mereka bertabrakan dengan Sogang. Walaupun pemuda ini meminta maaf, Sogang tetap tak terima. Han yang ingin mengantar ayam goreng ke sana langsung pergi melihat ada kelompok Sogang yang ingin berkelahi. Terjadilah perkelahian. Pertarungan itu dimenangkan oleh geng Sogang. Sogang pun mengancam orang ini jangan membuat masalah dengannya. Di saat yang sama, Simin melihat pertarungan itu dari kejauhan. Dia akan menghukum Sogang dengan caranya. Simin memakai topeng kucingnya. Saat berani melakukan kesalahan, harus berani menerima akibatnya. Simin masuk ke lapangan, langsung menyerang Sogang yang sedang berkelahi. Simin sangat puas di balik topengnya. Dan kembali menghajar Sogang. Sogang ternyata sedikit mampu mengimbangi Simin. Tapi Simin membalasnya. Kedua orang ini kembali bersiap dengan kuda-kudanya. Ternyata Han kembali dan merekam pertarungan itu. Sogang kembali terpukul. Tiba-tiba datanglah polisi patroli. Pertarungan mereka terpaksa berhenti. Mereka semua melarikan diri dari sana. Sogang yang tak terima diseret temannya agar pergi dari sana.
Simin istirahat dan tiduran di taman, lalu melepaskan topengnya. Dia tertawa puas karena telah menghajar Sogang. Ternyata ada Han yang mengintip. Dia tahu identitas dari si topeng kucing. Itu adalah guru magang yang baru. Dia sangat senang. Keesokan harinya berita tentang Sogang yang dihajar habis-habisan oleh si topeng kucing tersebar di seluruh sekolah. Para guru ribut bergosip, kelas-kelas heboh. Sedangkan Simin sendiri berpura-pura tak tahu apa-apa. Bertanya siapa yang menyerang Sogang. Seorang pria bertopeng kucing menghajar Sogang. Di tempat-tempat tertentu di area sekolah juga tersebar gambar kucing yang seakan-akan menghina Sogang. Berita itu membuat banyak orang sangat senang. Murid-murid yang selama ini sangat benci dengan Sogang terlihat bahagia. Sogang masuk ke kelasnya, melihat gambar kucing di mejanya. Dia sangat kesal lalu membanting mejanya. Dia marah, siapa yang berani dengannya. Tapi Bu Jae-gyung yang sedang berpatroli dengan guru yang lain meminta Sogang untuk taat aturan. Sogang yang sangat angkuh dengan wajah kesal tak menghiraukannya. Dia keluar dari kelas diikuti oleh kelompoknya. Sogang yang kesal memacu mobilnya. Dia bersama gengnya melaju sangat cepat, membuat teman-teman gengnya ketakutan. Sogang berujar marah. Dia tak pernah dipermalukan dalam hidupnya. Dia menghentikan mobil dan ngamuk, memukuli anggota gengnya. Anggota gengnya meminta Sogang agar melampiaskan kekesalannya ke Jin Hyong. Sogang pun tersenyum. Dia punya sasaran kemarahannya. Han sedang dilatih ayahnya latihan tinju di toko ayam goreng. Ternyata ayah Simin, Yongtaek, juga bekerja paruh waktu di sana. Han dengan semangat menceritakan perundung di sekolahnya dihajar orang bertopeng kucing. Rumornya dia guru magang So Simin. Yotek berkata Simin adalah putrinya. Han pun terkejut. Simin sedang bergaya dengan topeng kucingnya. Gonjong yang sudah tahu protes. Seorang guru memukuli muridnya. Simin membantah anak itu pantas dihukum. Ini keadilan. Gonjong tak ingin Simin melakukannya lagi. Dia merebut topengnya tapi malah robek. Simin pun meminta tukang jahit kenalan ayahnya untuk memperbaiki topeng itu. Jin Hyong kembali dibully. Dia disuruh membuka baju sambil kepalanya ditutupi kantong kresek. Dia diminta untuk membelikan ayam goreng. Ada tulisan caci maki di tubuhnya. Semua orang melihatnya. Jin Hyong berlari sambil menangis. Jin Hyong sampai di toko ayam. Han dan ayahnya sangat kaget. Mereka mengutuk orang-orang yang merundungnya. Jin Hyong dengan terbata mengatakan apa saja pesanannya. Han sangat marah melihat keadaan Jin Hyong. Dia memacu motornya mencari Simin di sasana tinju. Sementara Simin sedang bergaya dengan topeng kucing yang baru diperbaiki. Tiba-tiba Han datang. Dia memberitahu Simin jika Jin Hyong kembali dibully oleh Sogang. Keadaannya sangat menyedihkan. Lalu dia pun meminjamkan jaketnya ke Simin agar terlihat seperti laki-laki. Dia meminta Simin agar memakai topeng kucing lagi. Awalnya Simin tak mau mengaku jika dia si topeng kucing. Han berkata dia sudah tahu semuanya. Simin adalah pahlawan topeng kucing. Dia melihat Simin menghajar Sogang di lapangan basket. Dia juga yang menyebarkan gambar kucing di sekolah. Dengan tulus Han meminta tolong. Pesanan Ji Hyong sudah siap. Ayah Han tak tega. Dia akan melaporkan ini ke polisi. Tapi Jin Hyong cuma diam. Setelah membawa pesanannya, Jin Hyong yang gelap mata mengambil pisau yang ada di sana. Dia berlari keluar. Gadis yang bernama Min Kyu inilah yang mendokumentasi kegiatan perundungan Sogang. Anak muda ini sakit. Dia mendapat kepuasan dengan menindas orang lain. Dia memuji Min Kyung. Bekerjalah dengan baik. Min Kyung sebenarnya juga tak tahan dekat dengan Sogang. Dia terpaksa melakukannya. Dan Simin sampai ke sana. Orang-orang ini sedang asik bermain biliar. Simin segera mengemasi baju Ji Hyong. Sogang menyadarinya. Semuanya melihat ke arah Simin. Tapi Ji Hyong tak ada di sana. Sogang menyerangnya. Dia akan mengungkap wajah di balik topeng ini. Gelut dan baku hantam terjadi. Simin meladeni orang ini. Sogang menyerangnya dengan emosi. Teman-teman Sogang ikut membantu. Simin tak semudah itu dikalahkan. Dia mengunci Sogang. Dan mulai menghajarnya. Secara teknik Simin lebih unggul. Ji Hyong sampai di sana.
Dia sudah sangat nekat dan menyerang Sogang. Shin Min mengorbankan tangannya. Dia mencegah Jin Hyong yang ingin menusuk Songgang. Songgang sangat marah melihat Jin Hyong berani menyerangnya. Dan kondisi mental Jin Hyong memburuk. Dia berteriak tak tahan lagi dengan penderitaannya. Min Kyung merekamnya. Tak lama ayahnya Han datang ke sana membawa Jin Hyong pergi. Jin Hyong berteriak dengan penuh amarah mengutuk Songgang. Dia ditarik pergi. Shin Min dirawat. Untunglah luka tangannya tak mengenai arteri. Dia cuma kehilangan banyak darah. Dia akan segera membaik. Ayahnya dan John Gwong menjenguknya. Nenek Jin Hyong juga datang ke restoran ayam goreng. Kondisi mental Jin Hyong sudah membaik. Dia memarahi neneknya. Dia tak boleh kemari. Keadaannya berbahaya. Jin Hyong sangat sayang dengan neneknya. Kembali ke rumah sakit. John Gwong pun meminta Simin agar tak bertindak lebih jauh. Meminta agar ini dilaporkan ke polisi. Tapi Simin yang tak ingin Jin Hyong jadi tersangka meminta temannya agar ini tak dilaporkan. Yong Taek melihat topeng kucing Simin. Dia ingin melakukan balas dendam kepada anak-anak yang berani melukai putrinya. Sogang masih heran kenapa si kucing menyelamatkannya dari tikaman Jin Hyong. Yong Tae sampai di sana. Dia bersiap menghadapi Sogang. Sogang merasa heran karena si topeng kucing yang ada di hadapannya sedikit berbeda. Dan akhirnya ayah Simin pun harus pulang dalam keadaan babak belur. Simin memaksakan dirinya untuk pulang dari rumah sakit. Dia harus kembali bekerja meskipun dia belum sembuh. Apalagi dia khawatir kepada Jin Hyong. Gwon Jong sangat cemas. Dia tak bisa mencegah gadis ini. Di luar dia terkejut melihat ayahnya dalam keadaan babak belur. Yong Tae hanya menjadi bulan-bulanan. Simin malu melihat perbuatan ayahnya. Tak sengaja di koridor rumah sakit, Simin bertemu dengan Bu Jae-gyung yang ingin menjenguk kakaknya yang sakit. Yang lucunya, Jae-gyung naksir dengan ayah Simin. Kedua orang ini sama-sama terpesona, mengaku mereka sama-sama lajang. Simin sibuk menyembunyikan lukanya dan ingin cepat-cepat pergi. Dalam perjalanan pulang, ayah Simin meminta maaf padanya. Terungkaplah jika sebenarnya ayahnya mendukung cita-cita Simin untuk menjadi seorang petinju. Di saat itu, Simin melakukan pertandingan untuk seleksi atlet Olimpiade. Dia terpaksa harus kalah dari lawannya. Dia mengalah karena ancaman dari seseorang di asosiasi. Mengancam akan menutup sasana tinju milik ayahnya karena Yong Tae terlilit hutang. Yong Tae sangat marah pada putrinya. Itu adalah urusannya. Dia tak perlu mengalah. Hari itu Simin menangis sangat keras. Kini ayahnya pun sangat menyesal dan meminta maaf pada Simin. Dialah yang salah karena tak bisa menjaga anaknya dan keluarganya. Ayah dan anak ini sama-sama menangis. Simin menyuruh ayahnya berhenti menangis. Besok harinya Sogang dan gengnya melakukan pencarian si topeng kucing. Mereka mencari ciri-ciri orang yang memiliki luka di tangan dan memar di wajah. Mereka mencari ke seluruh sekolah, memeriksa para siswa satu demi satu. Tak ada yang berani menolak dan melawan. Sogang dan gengnya tak menemukan si topeng kucing. Salah satu siswi yang protes dan melawan dihajar dan diseret Sogang. Tak ada yang berani mencegahnya. Dia bahkan mengancam seluruh sekolah. Jika tak ada yang mengaku, dia akan melakukan teror setiap hari. Simin dipanggil Bu Jae-gyung. Dia diberitahu sebentar lagi dia akan diangkat menjadi guru resmi. Bersabarlah. Simin gembira dan terharu. Dia berjanji akan menjadi guru yang baik. Geng Sogang mulai gelisah karena ditekan oleh Sogang setiap hari. Mereka sudah memeriksa, tapi tak ada satupun yang tersangka. Tak sengaja Sogang melihat ke arah lain. Melihat Simin menghindari orang yang melewatinya dengan refleks yang luar biasa. Itu membuat Sogang ingat ketika berhadapan dengan si topeng kucing. Bahkan Sogang juga melihat Simin terluka di tangannya. Dia menemukannya. Simin sangat senang akan dijadikan guru resmi. Memberi kabar ke Gwon Jong. Tiba-tiba ada yang masuk ke ruangan itu. Itu adalah Sogang. Dia berkata Simin adalah si kucing. Dia memaksa memeriksa tangan Simin. Itu memang terluka. Sogang awalnya mengira si topeng kucing menyelamatkannya dari tusukan Jin Hyong. Ternyata dia salah. Simin ingin melindungi anak itu. Jika dia terluka, Jin Hyong akan masuk penjara. Simin masih berusaha menyangkal. Sogang pun melumpuhkannya. Anak kurang ajar ini melecehkan gurunya memakai kantong kresek. Dia melihat brosur. Sebentar lagi SMA Moyong akan mengadakan festival tahunan. Sogang menantangnya dalam pertandingan tinju bebas di hari festival. Jika dia tak naik ring, maka dia akan menyebarkan video saat Jin Hyong ingin menusuknya dan melaporkannya ke polisi. Semua itu dilihat dan didengar oleh Ibu Jae-gyung. Ketika akan masuk kelas, Simin tak melihat Jin Hyong di kelasnya. Dia segera mencari tahu. Dia pun terkejut ketika melihat data Jin Hyong akan pindah. Simin segera mendatangi apartemen Jin Hyong. Dia bertemu dengan neneknya. Simin mengenalkan dirinya. Nenek ini mengingatnya dan berterima kasih. Nenek ini memohon, tolonglah cucunya. Jin Hyong ada di atap. Dia tak mau turun. Nenek ini meminta Simin bicara dengannya. Jin Hyong sedang berdiri di ketinggian. Pemuda ini merasa sangat frustasi. Simin mencoba bicara dengannya. Jin Hyong lah yang memberinya keberanian. Dia meminta maaf sudah gagal menjadi guru.
Simin memegang Jin Hyong dengan erat. Dulu Sogang dan gengnya sering menjahili nenek Jin Hyong yang sedang berjualan, merusak dagangannya. Jin Hyong yang melihatnya segera melindungi neneknya. Dia meminta Sogang jangan mengganggu lagi. Tapi dia malah dihajar oleh kelompok ini. Dia tak ingin neneknya celaka. Jangan ganggu lagi neneknya, dia akan melakukan apa saja untuk Sogang. Dulu Han lah yang sering mereka rundung. Sogang membebaskan Han. Sekarang Jin Hyong adalah gantinya. Simin pun sangat sedih mendengar cerita Jin Hyong. Dia memeluk dan berjanji akan membuat Sogang berlutut meminta maaf kepada Jin Hyong. Simin meminta Jin Hyong agar datang ke festival tahunan sekolah Moyong. Dia akan menghajar Sogang di sana. Hari festival sekolah tahunan Moyong datang. Ada spanduk dan banner di mana-mana. Sogang pun membuat pengumuman. Dia akan melawan si topeng kucing hari ini. Han pun datang. Dia memberikan dukungan kepada si topeng kucing. Han bahkan menjual topeng kucing di festival. Banyak siswa yang membelinya. Bahkan Min Kyu pun membelinya. Han menyemangati Simin. Dia tak sendirian. Semua siswa di sekolah mendukungnya. Simin tahu sebelum Jin Hyong dirundung, Han lah yang dulunya dirundung kelompok Sogang. Han merasa sangat berdosa kepada Jin Hyong. Dia berharap Simin akan menang hari ini. Festival dimulai. Pertunjukan dari para siswa ditampilkan. Sogang dan kelompoknya datang. Dia heran melihat sangat banyak siswa yang memakai topeng kucing. Bahkan guru-guru juga memakainya. Simin pun membulatkan tekadnya. Walau penyamarannya akan terbongkar, dia akan menghajar Sogang dengan segala risikonya. Dia seperti melihat masa mudanya dulu, yang berani dan tak takut apa-apa. Semua ini demi rasa keadilan. Dia tak akan membiarkan rasa ini hilang dari dirinya. Iblis harus jatuh hari ini. Sogang bersiap dan latihan. Simin pun memakai kostum topeng kucingnya. Inilah pertarungan yang sebenarnya dalam hidupnya. Sogang naik ke ring. Jin Hyong datang ke festival. Simin yang diantar Han berpapasan dengan Jin Hyong. Lalu Simin langsung memeluknya. Jin Hyong menyadari itu adalah guru pengganti So Simin. Sogang sudah berdiri dengan sombong di atas ring. Dan topeng kucing muncul. Naik ke arena. Semua murid meneriakkan namanya. Jin Hyong sudah di sana melihatnya. Pertandingan dimulai. Di awal Sogang mendominasi pertandingan. Simin dihajar dan terdesak. Simin pun mencoba melawan. Namun lagi-lagi Sogang berhasil memojokkannya. Ikat rambut Simin terlepas. Semua orang kaget, si kucing ternyata seorang wanita. Dan kembali dimulai. Simin masih terdesak. Semua siswa menyemangati si kucing. Yongtaek yang tak tahan melihat putrinya dipukuli ingin naik ke ring. Han segera menahannya. Simin mencoba melawan dan menggunakan tekniknya. Dia kembali disudutkan dan dijatuhkan. Sogang mengancam, dia akan membuka topeng ini. Dia akan mempermalukan Simin. Simin melepaskan diri. Tapi dia yang dihajar kembali. Simin melihat Jin Hyong. Dia teringat dengan janjinya. Dia tak boleh kalah hari ini. Dia tak boleh menyerah. Simin bangkit dan keadaan berbalik. Simin mulai menguasai pertandingan. Itu flying kick. Kaki Sogang mulai goyah. Simin sangat lincah. Para siswa bersorak untuknya. Simin berkata, hari ini Sogang akan berlutut di hadapan para siswa yang dia tindas hingga tak sanggup berdiri lagi. Simin membuka topengnya. Bu Jae-gyong berteriak, jangan lakukan. Semua orang kaget. Itu adalah So Simin, guru pengganti. Bahkan Min Kyung, anak buah Sogang, berteriak memberi Simin semangat. Dia mulai meneriakkan nama Simin. Seluruh ruangan berteriak memanggil namanya.
Kali ini Simin tak menahan diri lagi. Dia menghantam, menendang, memikul, dan menghajar Sogang. Tak ada ampun lagi. Pukulan telak kembali masuk. Sogang sangat marah, harga dirinya terluka. Kepala sekolah Baek mencoba menghentikannya, menyuruhnya turun. Jika Simin tak turun, dia tak akan diangkat menjadi guru resmi. Sogang yang sombong tak mau dibantu. Dia akan menghabisi wanita ini. Ini pertarungan yang adil. Jangan ada yang berani ikut campur. Dia memaki Simin dan menyerang. Kembali dia dihajar. Tapi Sogang masih bisa membalas. Simin terjatuh. Ternyata tekad Simin lebih kuat. Dia berdiri. Tendangan maut mendarat. Jin Yong menangis melihat Simin berjuang untuknya. Sekali lagi tendangan maut. Sogang terlempar keluar dari ring. Dia berlutut dan terjatuh di hadapan murid-murid yang dia rendahkan. Dia mencoba bangkit. Tapi Simin menahannya, menyuruhnya meminta maaf kepada Jin Hyong. Tapi orang sombong ini malah memaki. Jin Hyong berkata, dia tak perlu permintaan maaf. Hari ini Sogang kalah dari mereka semua. Jin Hyong pun pergi dari sana, diikuti oleh Simin. Sogang mencoba kembali menyerang. High kick mendarat di kepalanya. Kali ini dia pingsan. Simin keluar dari sana. Dia sudah siap dengan segala risikonya. Hari ini indah sekali. Simin pun mengundurkan diri dari SMA Mogyeong. Setelah kejadian itu, Jin Hyong melaporkan semua kejahatan yang dilakukan Sogang kepadanya. Bahkan Sogang juga terlibat di kasus meninggalnya guru pengganti yang lama. Simin menyemangatinya. Anak buahnya sendiri, Min Kyu, datang melapor. Dia membawa bukti yang sangat banyak. Video kekerasan di sekolah ada di kameranya. Publik dan media heboh. Seorang siswa yang sangat kejam dibalik penindasan dan kekerasan di sekolah. Kali ini orang tua dan jabatan ayahnya tak bisa melindunginya lagi. Sampai akhir pun Sogang tak bersedia meminta maaf. Dia akan dihukum sangat lama. Simin sekarang melatih senam ritmik di sasana ayahnya. Guru-guru SMA Min Yong lah pesertanya. Dan Yong Tae menggoda Bu Jae-gyong. Di akhir film, Simin kini telah menjadi guru resmi di sebuah sekolah elit. Dia memulai tugasnya sebagai guru. Tanpa sengaja dia melihat seorang siswi yang berkelakuan sama seperti Sogang. Simin melihat dan bersemangat. Ada siswi yang perlu diberi pelajaran khusus. Dan